Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Sirot selaku dosen pengampu mata kuliah Khitobah 2 dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pidato tentang satu sikap yang sangat mulia, tetapi kita sering melupakannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ikhlas. Ikhlas adalah sikap hati yang tulus dalam melakukan sesuatu hanya karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, imbalan, atau balasan dari manusia. Orang yang ikhlas tidak akan kecewa jika tidak dihargai, dan tidak sombong jika dipuji, dan dia hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap amal yang diperbuatnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa tujuan kita beramal adalah bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan pengakuan, melainkan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu seperti akar dari sebuah pohon. Meskipun tidak tampak, dialah yang menentukan kuat dan tidaknya pohon tersebut. Begitu pula amal kita. Ikhlas adalah penentu diterima atau tidaknya amal kita di sisi Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas bisa diterapkan dalam banyak hal, seperti bekerja, belajar, membantu sesama, bahkan dalam keadaan kita menghadapi musibah sekalipun. Ketika kita ikhlas, hati menjadi lapang, tidak mudah kecewa, dan tidak bergantung pada pujian manusia. Dan syarat diterimanya ibadah adalah dengan rasa ikhlas. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan ikhlas membunuh putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah. Dan juga seperti kisah Nabi Muhammad SAW yang tetap istiqomah dalam berdakwah meski dihadapkan pada cobaan dan tantangan yang berat. Sikap ikhlas merupakan sikap yang penting, sebab hal tersebut akan menjaga kita dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah terbiasa dengan ikhlas, kita tidak akan menjadi orang yang riak maupun sombong. Banyak dari kita yang melakukan ibadah tidak dengan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sikap riak atau sombong agar mendapatkan pujian dari orang lain. Hal inilah yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus ikhlas dalam melakukan kebaikan kepada sesama manusia, karena sebenarnya ketika kita berbuat baik kepada manusia, hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat pada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan benar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sedangkan Ibnu Qayyim memberi perumpamaan bahwa ikhlas itu seperti amal tanpa keikhlasan, seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dan menurut Gus Baha, orang yang tidak ikhlas itu adalah orang yang aneh. Sebenarnya ikhlas itu gampang jika kita meyakini bahwa uang itu milik Allah, ilmu itu milik Allah, energi kita juga milik Allah, dan semua yang ada di bumi ini sebenarnya milik Allah.
maka kita memberi harus juga karena Allah. Karena hakikatnya kita itu tidak memiliki apa-apa dan jangan pernah merasa bahwa kita itu memiliki segalanya. Karena segala sesuatu yang ada di bumi hanyalah titipan dari Allah. Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas itu adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya memikirkan Allah, salat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Orang yang ikhlas berarti orang yang memberi tanpa mengharap imbalan, tidak akan mengharapkan sebuah pujian dari manusia dan tidak pamer. Karena sudah merasa cukup, amal perbuatannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan. Dan Ibnu Taimiyah pernah berkata, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang paling ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dari ayat tersebut mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan rasa ikhlas akan dilipat gandakan balasannya. Sesungguhnya harta yang kita miliki hanyalah sebuah titipan. Memberi tidak akan membuat kita miskin, justru menjadi kunci keberkahan. Keberkahan bukan sekedar banyaknya harta, tapi juga ketenangan hati, kesehatan, dan kemudahan dalam hidup. Mari kita melatih diri untuk memberi dengan hati yang lapang, mulailah dari hal-hal yang kecil seperti senyuman yang tulus, bantuan sederhana, hingga sedekah kepada yang membutuhkan. Ketika dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita seringkali dihadapkan pada berbagai macam permasalahan ataupun musibah. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan perasaan khawatir dan cemas. Namun, ada satu kunci yang dapat membantu kita menghadapi segala cobaan dengan tenang, yaitu dengan rasa ikhlas. Dengan menerima secara lapang dada bahwa segala sesuatu yang terjadi semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita itu adalah pasti yang sudah terbaik. Ketika kita ikhlas menerima takdir, hati kita akan merasa tenang dan damai. Tidak ada lagi rasa penyesalan ataupun kekecewaan, karena kita telah berusaha dengan maksimal dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperbaiki niat dari setiap tindakan kita, agar semuanya dilandaskan pada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah landasan utama dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. Dengan ikhlas, setiap pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi ibadah. Setiap ujian yang kita hadapi akan menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas juga membantu kita untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Karena ketulusan hati akan terpancar dalam perilaku dan interaksi kita, maka tingkatkan keikhlasan dalam setiap aspek kehidupan kita agar segala sesuatu yang kita lakukan menjadi berkah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu diibaratkan seperti debu di atas batu licin, mudah hilang oleh angin riak, oleh rasa ingin dipuji dan dilihat orang lain. Mari kita bersama-sama berusaha untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Dengan ikhlas kita akan menemukan ketenangan hati dan kebahagiaan yang sejati. Mari kita senantiasa berdoa agar Allah selalu menjaga hati kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.